Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap
Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini, sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut
pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkeraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari ri.ru pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewicz Aiser, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan
Ekonomi luar negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang, meski begitu Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil.
Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan di balik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika.
Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kilk menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kirk dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kiel dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, 2 negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jim O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi.
Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin,
Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korynev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat, pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan Deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev membeberkan sebenarnya Amerika
Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Petrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Petrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap
Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penanggap pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula, belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur.
hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari RI.org pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Lodewijk Aizer, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia.
Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda. Sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia.
Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut.
Pada bulan Maret tahun ini, Kek dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kiel dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, 2 negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jim O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa.
Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka.
bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korynev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat, pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan Deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Patrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan
Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk
coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini, sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans,
menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia.
Dikutip dari RI.org pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan, namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewicz Aiser, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia.
Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang, meski begitu Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda, sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah
target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, Neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kickl dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kickl dan Fico terpilih, maka Austria
Hungaria dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, dua negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, John O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal.
Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total.
Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korinev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat, pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan Deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Petrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Petrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin
bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk
dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini.
Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.ru, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akan tetapi, pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari RI.ru pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator
indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona Euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewig Aiser, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir.
Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personel tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda. Sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia.
Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Australia, maksud kami Austria dan Slovakia, dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kickl dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kickl dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina.
Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, dua negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, John O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari SputnikGlobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank.
Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korinevich menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat. Pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Petrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Petrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap
Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini, sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan 2 sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur.
hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari RI.org pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan, namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewicz Aizer, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia.
Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda, sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia.
Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, Neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut.
Pada bulan Maret tahun ini, Kek dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kiel dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, 2 negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jim O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa.
Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka.
bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korinev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat, pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan Deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Patrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia.
Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk
mencoba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans,
menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia.
Dikutip dari ri.ru pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewijk Aizer, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia.
Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personel tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda, sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah
target akhir negara-negara Barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kickl dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kickl dan Fico terpilih, maka Austria
Hungaria dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, dua negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, John O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal.
Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total.
Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korinev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat. Pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Patrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin
bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk
dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar angkatan udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini.
Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari tas.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari RI.org pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator
indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB, zona euro, dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Lodewijk Asscher, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Péter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir.
Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda. Sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia.
Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, Neo-Nazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Australia, maksud kami Austria dan Slovakia, dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kickl dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kickl dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina.
Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, dua negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, John O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank.
Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korynev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat. Pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Patrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap
Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini, sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penanggap pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.ru, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akan tetapi, pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula, belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur.
hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari RI.org pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan, namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewicz Aiser, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia.
Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda, sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia.
Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, Neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut.
Pada bulan Maret tahun ini, Kek dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kiel dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, 2 negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jim O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa.
Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka.
bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korinev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat, pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan Deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Patrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia.
Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada Minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk
mencoba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini, sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans,
menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia.
Dikutip dari RI.org pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewicz Aiser, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia.
Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang, meski begitu Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda, sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah
target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kiel dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kiel menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kiel menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kiel dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kiel dan Fico terpilih, maka Austria
Hungaria dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, dua negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, John O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal.
Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total.
Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korinev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat, pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan Deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Patrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin
bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk
dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penanggap pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini.
Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.ru, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari RI.ru pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator
indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewig Aiser, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir.
Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personel tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda. Sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia.
Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Petrusev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Petrusev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Petrusev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Petrusev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Australia, maksud kami Austria dan Slovakia, dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kickl dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kickl dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina.
Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, dua negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jim O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari SputnikGlobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank.
Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korinevich menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat. Pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Petrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Petrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap
Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini, sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan 2 sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur.
hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari RI.org pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewicz Aiser, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia.
Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda, sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia.
Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, Neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut.
Pada bulan Maret tahun ini, Kate dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kiel dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, 2 negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, John O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa.
Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Siarto percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka.
bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korynev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat, pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan Deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Patrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia.
Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk
coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia, Dmitry Peskov, menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans,
menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar Angkatan Udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula, belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia.
Dikutip dari ri.ru pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan, namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB zona euro dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Lodewijk Aizer, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia.
Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir. Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personel tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda. Sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah
target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Austria dan Slovakia dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kickl dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kickl dan Fico terpilih, maka Austria
Hungaria dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina. Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, dua negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jim O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal.
Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total.
Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korynev menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja menghancurkan bendungan tersebut. Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov membantah semua tudingan rezim Ukraina. Ia menandaskan Rusia tidak terlibat atas serangan yang menyebabkan jebolnya bendungan Nova Kakhovka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menandaskan Barat tidak akan melepaskan dukungannya kepada Ukraina. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini disampaikan Sunak saat jumpa pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Ia mengatakan tidak ada gunanya menunggu Barat, pihaknya tidak akan kemana-mana. Barat tetap berada bersama Ukraina dan memberikan bantuan selama diperlukan. Sunak menegaskan Inggris telah memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina daripada negara lain manapun selain Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin mengumumkan perjanjian ekonomi baru antar kedua negara. Kedua sekutu itu berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Perjanjian tersebut disebut Deklarasi Atlantik. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memperkuat hubungan ekonomi antar dua sekutu. Di antaranya bidang industri, sektor pertahanan, perawatan, kesehatan, dan energi, sekaligus meningkatkan investasi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Perdana Menteri Inggris membingkai perjanjian itu sebagai simbol kemitraan baru antara Inggris dan Amerika Serikat setelah satu dekade penuh gejolak, terlebih diselingi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diungkapkan hubungan yang kuat antara kedua negara sangat penting untuk stabilitas global. Sunak juga menerangkan Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investor untuk bermitra dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Joe Biden menyebut Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Biden menjelaskan Deklarasi Atlantik Amerika Serikat dan Inggris ini membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji Sunak atas dukungan bangsanya terhadap Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun lalu. Namun di sisi lain, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan sebenarnya Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Dilansir dari RT.com, Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Oleh karenanya, Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Bahkan Patrushev mengungkapkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan untuk tunduk pada kepentingan Amerika Serikat. Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia. Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Rusia dilaporkan meniru taktik Iran untuk menghindari paket sanksi Barat. Kini Rusia disebut sedang belajar beradaptasi dengan sanksi. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan oleh penyusun laporan Royal United Service Institute atau RUSI, Tom Keating. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi lebih berat secara berturut-turut kepada Rusia. Hal ini berlaku sejak Rusia melancarkan operasi khusus militernya ke Ukraina. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada minggu kemarin
bahwa Rusia menghindari sanksi-sanksi tersebut. Zelensky berujar Rusia berhasil mendapatkan teknologi dunia melalui sebuah jaringan pemasok. Terkait hal ini, Tom Keating menerangkan Rusia sedang belajar melakukan adaptasi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat. Pertama, Rusia mencari pasokan komponen elektronik yang mereka butuhkan untuk mendukung militer. Kedua, Rusia harus mencari pasar baru bagi hidrokarbon untuk ekspor minyak yang merupakan sumber pendapatan utama negara. Tom Keating menjelaskan, Kremlin semakin meniru cara Iran untuk menghindari sanksi. Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap Seperti yang diketahui, Iran menjadi sasaran sejumlah sanksi Barat akibat program nuklir dan rudal serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok teroris. Namun, Iran berhasil menyangkal sanksi tersebut. Tom Keating mengatakan Iran sebagai ekonomi hidrokarbon yang berusaha mengekspor minyak. Iran telah mempelajari banyak trik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mulai dilakukan Rusia, yang mencontohkan kapal-kapal tanker bayangan seperti semacam pemindahan pasokan minyak di antara kapal-kapal tanker pada tengah malam dengan perangkat lokasi yang dimatikan. Selain itu, Rusia disebut menggunakan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Turki atau Uni Emirat Arab untuk coba menyembunyikan asal perdagangan. Rusia dan Iran juga sudah mulai menghubungkan sistem keuangan mereka untuk memfasilitasi transaksi di luar sistem pembayaran global SWIFT. Bulan lalu, Bank Besar kedua Rusia, FTB, membuka kantornya di Teheran, Iran. Berita selanjutnya, Tribuners, kelompok sabotase Ukraina dituding meledakkan pipa ekspor amonia utama Tokliati, Odessa. Padahal pipa tersebut sebelum perang digunakan Rusia untuk mengekspor amonia. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pipa tersebut berada dekat desa Masyutivka, kota Kharkiv, Ukraina. Pipa sepanjang 2.500 km ini termasuk
dalam bahasan internasional, yakni untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Namun pipa itu diledakkan. Rusia menuding dalang dari ledakan pipa tersebut adalah kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina. Akibat kejadian ini sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Mereka harus mendapatkan perawatan medis. Diketahui pipa berhenti beroperasi setelah Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Dimulainya kembali ekspor amonia Rusia melalui pipa tersebut adalah salah satu syarat Moskwa untuk melanjutkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Rusia menuduh Barat memblokir ekspor pupuknya, termasuk amonia yang merupakan komponen inti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Ukraina adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tertarik untuk menyalakan kembali pipa itu. Juru bicara menuding Ukraina menghancurkan upaya PBB memerangi kelaparan dunia. Menurutnya, jika kru dapat mengakses situs pipa amonia tersebut akan memakan waktu 1 hingga 3 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka jebol pada Selasa pagi lalu. Istana Kremlin Rusia membuka suara soal tudingan Ukraina yang menyatakan Moskwa menyerang bendungan Nova Kakhovka di Kherson sampai jebol. Rusia membantah tudingan Ukraina tersebut. Justru Moskwa menandaskan jebolnya bendungan Nova sebenarnya ulah Ukraina sendiri. Dilansir dari RT.com, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menjelaskan pasukan Ukraina melakukan sabotase bendungan pembangkit listrik tenaga air Nova Kakhovka di wilayah Kherson, Rusia. Ia menerangkan Ukraina ingin melakukan upaya agar Crimea mengalami kekurangan air. Diungkapkan ada 2 juta penduduk Crimea, sebagian besar menerima air mereka dari kanal Crimea Utara yang disuplai dari waduk bendungan Nova Kakhovka. Selain itu, Ukraina berusaha mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang goyah. Sebagaimana diketahui, bendungan itu sebagian hancur pada Selasa pagi lalu. Terjadi banjir bandang ke hilir dan membanjiri kota-kota hingga desa-desa di sepanjang jalur Sungai Dnieper. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA, namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berencana menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini memamerkan kekuatan terhadap Rusia. Jerman akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 9 Juni, Jerman sedang bersiap menjadi tuan rumah latihan pengerahan udara terbesar dalam sejarah NATO. Latihan ini menjadi unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk mengesankan sekutu dan musuh potensial seperti Rusia. Hal tersebut diungkapkan pejabat Jerman dan Amerika Serikat. NATO menamai latihan ini sebagai latihan Air Defender 23. Dilansir dari Euronews, Amerika Serikat mengirimkan 2.000 personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat dan sekitar 100 pesawat untuk mengambil bagian dalam manuver pelatihan ini. Senada, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman, Amy Gutschmans, menandaskan latihan ini untuk memberi peringatan pada Rusia. Ia menerangkan latihan besar NATO itu menunjukkan ketangkasan dan kecepatan pasukan sekutu dalam NATO sebagai penangga pertama. Ia berharap latihan ini dapat menjadi perhatian pemimpin dunia soal besarnya kekuatan NATO, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman, Ingo Gerhardt, telah memperingatkan latihan besar angkatan udara akan berdampak pada warga sipil Jerman, yakni pada orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan sipil di Eropa. Selain itu, latihan ini akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana diketahui, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah mengejutkan NATO untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan serangan di wilayahnya. Swedia yang berharap untuk bergabung dengan NATO dan Jepang juga ikut ambil bagian dalam latihan ini.
Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi gerak-gerik serangan udara ke Belgorod, Rusia. Beruntung sebelum menghantam wilayah itu, Rusia berhasil menembak jatuh. Dikutip dari RI.org, pada Jumat 9 Juni, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua sasaran udara saat mendekati Belgorod dijatuhkan pasukan militer Rusia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, akan tetapi pecahan peluru merusak atap bangunan tempat tinggal pribadi dan mobil. Kepala daerah menerangkan dinas operasional telah tiba di lokasi. Dinas itu melakukan tur keliling wilayah secara door-to-door. Sebagaimana diketahui sejak awal operasi khusus wilayah Belgorod di perbatasan menjadi sasaran dan dibombardir oleh Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah beroperasi di seluruh wilayah sejak 11 April tahun lalu. Kecamatan perbatasan Sebekinski dan Graivoronsky sering diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pada awal pekan ini pasukan Rusia berhasil menggagalkan penyabot Ukraina yang nekat menerobos perbatasan di Belgorod. Mereka tak jadi memasuki Belgorod karena gerak-geriknya terendus Rusia. Dilansir dari TASS.com, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan upaya penyabot Ukraina digagalkan oleh Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal atau FSB. Penyabot Ukraina gagal menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolyanska di wilayah Belgorod. Dinas Keamanan Federal Rusia berhasil mengungkap upaya sabotase dan kelompok pengintai teroris Ukraina. Dikatakan Rusia mengerahkan artileri ke arah mereka. Akibatnya mereka dipaksa mundur. Sebagaimana diketahui pula belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Analis militer Vasily Danikin, purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan dengan kerugian Ukraina di Bakhmut. Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari cengkraman Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian baik tentara yang terluka dan tewas, hingga peralatan rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily mengungkapkan serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan kepada pasukan Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam itu. Uni Eropa dilaporkan mengalami resesi ekonomi. Hal ini terjadi saat Uni Eropa nekat menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Dikutip dari RI.org pada Jumat 9 Juni, data Eurostat menunjukkan PDB 20 negara zona euro telah menurun untuk kuartal kedua berturut-turut. Artinya kondisi ini memasuki jurang resesi. Menurut penilaian akhir ketiga pada kuartal pertama, indikator meningkat sebesar 1% secara tahunan. Namun pada kuartal tersebut menurun sebesar 0,1%. Perkiraan awal dan sementara pada saat yang sama mengasumsikan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,3 dan 0,1%. Pada triwulan keempat tahun lalu, secara tahunan juga terjadi peningkatan yakni sebesar 1,8%. Akan tetapi secara triwulanan terjadi penurunan yang sama sebesar 0,1%. Selain itu, total PDB negara-negara Uni Eropa pada kuartal pertama menurut perkiraan akhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% secara tahunan dan sebesar 0,1%. Hal tersebut ditinjau secara triwulanan. Pada triwulan keempat tahun 2022, indikator
indikator tahunan meningkat sebesar 1,7%, sedangkan indikator triwulanan menurun 0,2%. Pada akhir tahun 2021, PDB, zona euro, dan Uni Eropa masing-masing tumbuh sebesar 5,3%. Sebagaimana informasi sebelumnya, Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menangani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dilansir dari RT.com, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu, penasihat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Ludewijk Aizer, memberikan penjelasan terkait krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkeram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun negara itu menampung lebih dari 76.000 pengungsi Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hungaria kembali mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi, menjadi ancaman bagi keamanan energi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi Eropa dan global. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria tersebut juga membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan memulai negosiasi perdamaian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina, baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengaku bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama 3 hari terakhir.
Namun serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Ia menerangkan dalam 3 hari Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan pada tanggal 4 Juni, pasukan Brigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan ke 5 arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil, mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 28 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke 7 arah dengan kekuatan 5 brigade. Namun kerugiannya bahkan lebih besar, sebanyak lebih dari 1.600 personel tentara Ukraina tewas. Ada 28 tank termasuk 8 tank Leopard dan 3 tank beroda. Sebanyak 136 unit peralatan militer lainnya rusak. Menteri Pertahanan mengungkapkan secara total dalam waktu 3 hari Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Di sisi yang sama, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menandaskan rezim Ukraina tidak dapat mencapai tujuan serangan baliknya meski sudah berjalan 3 hari. Disebutkan tentara Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar. Volodin menekankan bahwa topik ini tidak diangkat secara terbuka oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia percaya bahwa jelas bagi semua orang NATO sedang berperang melawan Rusia, sedangkan Ukraina adalah hanya barang yang bisa dibuang. Ia menerangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan dan mempersenjatai militer rezim Ukraina. Mereka telah mendorong serangan teroris dan sabotase terhadap warga sipil di negara Rusia dengan menggunakan senjata barat. Mereka menyeret negara-negara Eropa ke dalam perang. Amerika Serikat dan Barat menjanjikan serangan rezim Kiev akan berhasil. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev menyebutkan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan kepada awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada pekan-pekan pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev menegaskan Rusia bukanlah target akhir negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Washington telah menyatakan kekalahan strategis Rusia sebagai tujuannya di Ukraina. Barat berjanji untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina selama diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sebelumnya, Nikolai Patrushev menegaskan Ukraina harus menjadi negara netral. Diungkapkan tidak ada perang antara rakyat Ukraina dan Rusia.
Rusia berupaya mengganti rezim Nazi Kiev bentukan Barat. Ia menilai bahwa satu-satunya agresi langsung datang dari Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk mengobarkan perang melawan Rusia. Patrushev bersikeras bahwa rezim Nazi Kiev yang diciptakan oleh Washington dan London harus diganti. Patrushev membeberkan Amerika Serikat telah membuat seluruh Eropa bertekuk lutut. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi Amerika Serikat dengan melemahkan Uni Eropa. Patrushev juga mencatatkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi kuat. Amerika Serikat berupaya memecah Rusia. Hal ini agar memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Eurasia dan memompa sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, Patrushev menyatakan bahwa Washington dan London telah memanfaatkan NATO, Uni Eropa, neonazi Ukraina, LSM, pemerintah di Kiev. Pergantian kepemimpinan di Australia, maksud kami Austria dan Slovakia, dikhawatirkan Uni Eropa. Hal ini akan menjadi penyebab kedua negara bisa pro-Rusia. Kedua tokoh tersebut adalah politisi Herbert Kickl dari Austria dan Robert Fico dari Slovakia. Dikutip dari RT.com pada Jumat 9 Juni, seorang pejabat Komisi Eropa menyebutkan akan menjadi malapetaka jika kedua politisi itu terpilih memimpin Austria dan Slovakia. Uni Eropa dilaporkan khawatir bahwa perubahan politik di kedua negara dapat membahayakan sanksi di masa depan terhadap Rusia, termasuk bantuan militer blok tersebut ke Ukraina. Diketahui Partai Kebebasan Sayap Kanan Herbert Kickl menjadi faksi politik yang paling populer sejak akhir tahun lalu. Parpol itu khawatir meningkatnya imigrasi dan biaya hidup. Pemilu legislatif Austria dijadwalkan paling lambat musim gugur mendatang. Kekhawatiran serupa di Slovakia telah membuat mantan Perdana Menteri Robert Fico melonjak popularitasnya. Hal ini tercatat dalam survei 3 bulan lagi sebelum pemilihan parlemen. Fico merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Sosial Slovakia. Dalam media barat diterbitkan beberapa artikel dalam beberapa hari terakhir yang menggambarkan politisi Austria sebagai ahli teori konspirasi pro-Rusia dan anti-Amerika. Sedangkan rekannya dari Slovakia sebagai penyebar disinformasi Rusia. Kedua calon Perdana Menteri kedua negara itu merupakan penentang keras imigrasi terutama dari negara-negara Islam. Terkait Ukraina, Kickl menyatakan bahwa NATO bertanggung jawab atas konflik ini, bukan hanya Rusia. Ia juga menganggap dukungan Austria terhadap sanksi-sanksi Uni Eropa kepada Moskow sebagai pelanggaran terhadap kenetralan negara tersebut. Pada bulan Maret tahun ini, Kickl dan rekan-rekannya di Partai Kebebasan melakukan aksi walkout dari parlemen saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Sementara itu, Slovakia adalah anggota NATO dan telah memberikan bantuan militer ke Ukraina. Di antaranya pengangkut personel lapis baja, howitzer, dan seluruh armada jet tempur era Soviet. Fico yang menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri dalam 2 dekade terakhir telah mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer ini. Diungkapkan jika Kickl dan Fico terpilih, maka Austria, Hungaria, dan Slovakia akan membentuk sebuah blok politik yang kuat. Ketiganya memberikan tekanan yang signifikan terhadap Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Hungaria adalah satu-satunya anggota Uni Eropa yang secara konsisten menentang sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyetujui pembatasan blok tersebut hanya setelah mengukir konsensi untuk Hungaria. Budapest saat ini sedang menangguhkan paket sanksi ke-11 Uni Eropa atas pencantuman beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Hungaria juga memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 542 juta euro untuk Ukraina.
Hungaria dan Yunani memblokir draft terbaru paket sanksi ke-11 Uni Eropa yang akan dijatuhkan ke Rusia. Budapest dan Athena menuntut agar sejumlah perusahaannya dihapus dari daftar yang mendukung upaya Rusia untuk melewati sanksi Barat. Tes.com pada Jumat 9 Juni, menurut saluran media Belgia, negara-negara Uni Eropa tidak memiliki keberatan sistemik terhadap putaran sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa. Namun, dua negara anggota bergerak memblokir draft sanksi. Mereka menuntut penghapusan beberapa perusahaannya dalam daftar hitam Ukraina sebagai sponsor perang. Sebagaimana informasi sebelumnya, surat kabar Amerika Serikat edisi Eropa Politico melaporkan bahwa pembahasan sanksi ditunda selama seminggu hingga 14 Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berulang kali mengumumkan pada bulan Mei fokus paket sanksi ke-11. Sanksi tersebut akan berfokus pada pengetatan mekanisme penegakan sanksi sebagai bagian dari kampanye untuk menghalangi upaya Rusia untuk menghindari sanksi. Menurut pejabat Uni Eropa, sanksi harus dikenakan pada perusahaan dari negara ketiga yang mengekspor kembali barang yang terkena sanksi ke Rusia. Pada akhir Mei, sejumlah media Eropa dan sumber diplomatik melaporkan bahwa draft awal sanksi Komisi Eropa telah ditolak dan dikirim kembali untuk direvisi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Ada kekhawatiran tindakan tersebut hanya akan mengisolasi Uni Eropa di dunia. Pada hari Kamis kemarin, Politico juga mengutip Kepala Kantor Koordinasi Sanksi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, John O'Brien. Dikatakan pengiriman mikropik dan komponen elektronik utama ke Rusia telah kembali ke tingkat seperti sebelum dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Hal ini terlepas dari upaya Barat untuk memblokir mereka melalui sanksi. Surat kabar itu mencatat bahwa Rusia meningkatkan kemampuannya untuk melawan sanksi Barat. Sebelumnya, Hungaria telah mewanti-wanti Uni Eropa yang terus nekat merencanakan paket sanksi baru terhadap Rusia. Diungkapkan sanksi justru menjadi bumerang dan merugikan Uni Eropa sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dalam acara Forum Perdamaian Internasional Budapest. Ia menerangkan histeria sanksi di Uni Eropa merusak daya saingnya. Menteri Luar Negeri Hungaria menjelaskan Amerika Serikat telah merasakan konsekuensi konflik di Ukraina pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Eropa. Szijjártó mengatakan Uni Eropa dapat mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dengan histeria sanksi tersebut. Diungkapkan sanksi justru merusak ekonomi menjadi ancaman bagi keamanan energi bagi Eropa. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria mengingatkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tidak mencapai tujuannya dan tidak mengakhiri konflik di Ukraina. Ia menandaskan sanksi ke Rusia hanya menyebabkan masalah serius dalam ekonomi global dan Eropa. Kepala Kementerian Luar Negeri Hungaria membeberkan saat ini terjadi perdebatan tentang paket sanksi ke-11. Ia berpikir sanksi telah gagal berdampak pada Rusia. Szijjártó percaya bahwa dengan langkah militer dan sanksi merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Hungaria mengusulkan meminta pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tembakan dan perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun, aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari SputnikGlobe.com, pada Jumat 9 Juni, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberikan penjelasan. Ia menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam lalu. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank.
Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju, hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Di sisi lain, Ukraina telah meningkatkan aktivitasnya di garis depan setelah serangan di bendungan Nova Kakhovka yang menyebabkan banjir bandang di sebagian besar wilayah Kherson, Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku Barat telah melakukan segalanya untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menggelontorkan anggaran dan mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Hal ini dibeberkan Biden dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Kamis kemarin. Kepala Negara Amerika Serikat mengungkapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan segala upaya mendukung Ukraina baik secara kolektif maupun individu. Biden menyebut upaya Ukraina yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai situasi yang berkembang. Meski begitu, Barat tetap optimis. Sementara itu, Ukraina mengakui bahwa pasukannya beralih ke tindakan ofensif di beberapa daerah. Pemerintah Ukraina menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengendalikan situasi di wilayah Kherson setelah terjadi kehancuran bendungan Nova Kakhovka yang jebol. Diketahui, Rusia menilai jebolnya bendungan itu akibat ulah sabotase Ukraina. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Jumat 9 Juni, hal ini dipaparkan oleh juru bicara Istana Kremlin, Rusia Dmitry Peskov. Dijelaskan, kepala negara menginstruksikan Kementerian Situasi Darurat. Instruksi ini memuat untuk memperkuat kehadirannya di sana. Selain itu, pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Otoritas terkait Rusia juga aktif terlibat dalam pekerjaan untuk menghilangkan konsekuensi dari bencana ini. Menurutnya, kepala negara Putin saat ini tidak berencana mengadakan pertemuan di wilayah Kherson setelah sabotase. Juru bicara menegaskan, tim darurat tanpa pamrih bekerja di wilayah tersebut. Mereka menangani kerusakan akibat penghancuran bendungan Nova Kakhovka, bahkan di bawah kondisi penembakan yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bendungan Nova Kakhovka di Kherson jebol pada Selasa lalu. Akibatnya terjadi banjir bandang yang dilaporkan menenggelamkan sebanyak 600 rumah. Wali kota yang ditunjuk Rusia di kota Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, menerangkan bendungan Nova Kakhovka selama ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Namun kini kondisinya rusak. Air keluar dari bendungan hingga terjadi banjir bandang. Diketahui dari cuplikan video yang beredar di media sosial menunjukkan air melonjak melalui sisa-sisa tanggul usai meledak. Tak berselang lama ketinggian air itu naik beberapa meter hanya dalam hitungan jam. Menurut laporan Kepala Wilayah Kherson sejauh ini, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Nova Kakhovka telah menenggelamkan 600 rumah. Bahkan sebanyak 22.000 warga dari 80 desa terpaksa mengungsi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Tak hanya itu, ruang mesin di dalam pembangkit listrik tenaga air Kakhovka hancur total. Belum diketahui apa penyebab dari jebolnya bendungan ini. Baik Rusia dan Ukraina sejauh ini saling tuduh-menuduh mengenai pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya bendungan Nova Kakhovka di Kherson. Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak menjelaskan jebolnya bendungan karena ulah Rusia. Duta Besar untuk Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Korinevich menerangkan Rusia tidak dapat mengalahkan Ukraina di medan perang, sehingga Moskwa menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan Ukraina agar tunduk, termasuk Rusia meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Di sisi yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia dengan sengaja